Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 7? Hari ini adalah pertemuan kedua kita pada pelajaran matematika. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat-sifat tersebut ada komutatif, asosiatif, kemudian memiliki angka 0 sebagai unsur identitas, dan setiap bilangan kecuali 0 itu memiliki invers. Ya, jadi ada bilangan yang positifnya dan ada bilangan yang negatif. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat? Kemudian bagaimana sih hasil kali dan hasil bagi untuk dua buah bilangan yang memiliki tanda yang berbeda? Jadi misalnya ada satu masalah yang berkaitan ya dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat ini. Misalnya gini, kamu mengikuti sebuah tes yang memiliki ketentuan, setiap jawaban benar memperoleh skor 4, jawaban salah memperoleh skor negatif 2, dan jawaban kosong memperoleh skor negatif 1. Total soal pada tes tersebut ada 25 soal. Kamu menjawab 20 soal dan 14 diantaranya benar. Dapatkah kamu memprediksi berapa skor yang kamu peroleh? Nah, masalah ini bisa kamu temukan jawabannya atau penyelesaiannya setelah kita mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Jadi, ayo kita mulai ya. Miss harap bisa sama-sama fokus. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ada 4. Kalian bisa ya baca masing-masing di layar. Keempat tujuan ini akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Dan setelah mengetahui tujuan yang akan kita capai, mari kita mulai pembelajarannya. Akan ada 3 bagian pada pertemuan hari ini. Kita bahas tentang perkalian, kemudian sifat-sifat perkalian, dan pembagian. Kita tetap menggunakan garis bilangan, tapi dengan aturan yang berbeda. Jadi misalnya perkalian itu A dikali dengan B. Maka A atau bilangan yang di depan itu berfungsi sebagai bilangan pengali. Dan B atau bilangan yang di belakang ini berfungsi sebagai bilangan yang dikalikan. Oke? Awal menghadap itu ditentukan oleh bilangan yang dikali. Artinya awal menghadap itu ditentukan oleh bilangan yang di belakang. Jika bilangan yang di belakang itu positif, maka menghadap ke arah kanan. Jika bilangan yang di belakang itu negatif, kita menghadap ke kiri. Jika bilangan yang di belakang ini 0, maka tetap diam di tempat. Selanjutnya untuk arah melangkah itu ditentukan oleh bilangan pengali atau bilangan yang di depan. Jika bilangan yang di depan itu positif, maka maju. Jika bilangan yang di depan itu negatif, maka mundur. Dan jika bilangan yang di depan itu 0, maka diam di tempat. Nah, hasil akhirnya itu adalah posisi terakhir kita melangkah. Itulah hasil kalinya. Oke? Jadi kita coba mulai percobaan pertamanya ya. 2 dikali 3. Nah, bilangan yang dikali itu adalah angka 3. Dan tandanya adalah positif.
maka kita berdiri tepat di posisi 0 dan hadap ke arah kanan. Bilangan pengalinya itu adalah angka 2 dan tandanya adalah positif. Nah, karena positif maka kita melangkah maju sebesar 2 langkah. Kenapa 2 langkah? Karena bilangan pengalinya adalah 2. Terus di sini dibilang lagi, 1 langkah sebanyak 3 ruas. Kenapa 3 ruas? Karena di sini bilangan yang dikalikannya adalah 3. Oke, paham ya, Nak? Langkah pertama, langkah kedua. Posisi akhir kita adalah di angka positif 6. Jadi, positif 2 dikali positif 3, hasilnya adalah positif 6. Percobaan kedua, negatif 2 dikali 3. Bilangan yang dikalikannya adalah angka 3, ya. Dan itu tandanya adalah positif, maka berdirinya tepat di posisi 0 dan menghadap arah kanan. Nah, bilangan pengalinya itu ada angka negatif 2. Nih, negatif 2 ya. Nah, tandanya negatif. Karena negatif, maka mundur sebesar 2 langkah dan 1 langkahnya sebanyak 3 ruas. Langkah pertama, langkah kedua. Posisi akhir kita ada di negatif 6. Jadi, negatif 2 dikali positif 3 hasilnya adalah negatif 6. Contoh ketiga, 2 kali negatif 3. Bilangan yang dikalikan adalah angka negatif 3. Negatif. Berarti kita berdirinya di 0 dan hadap ke arah kiri. Bilangan pengalinya adalah angka 2. Itu positif. Karena positif maka kita maju sebesar 2 langkah. Masing-masing langkah sebanyak 3 ruas. Langkah pertama, langkah kedua. Jadi 2 dikali negatif 3 itu adalah negatif 6. Oke. Kegiatan keempat, negatif 2 dikali negatif 3. Bilangan yang dikalikan itu adalah angka negatif 3, maka tandanya negatif. Kita berdiri tepat di posisi 0 dan hadap ke arah kiri. Bilangan pengali itu adalah angka negatif 2, tandanya negatif. Maka kita melangkah mundur sebesar 2 langkah. 1 langkah sebanyak 3 ruas. Langkah pertama, langkah kedua. Posisi akhir kita ada di 6. Maka negatif 2 dikali negatif 3 adalah positif 6. Nah, dari percobaan sebelumnya, dari 4 percobaan sebelumnya, ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, nih, perhatikan ya, Nak ya. Positif dikali positif, maka hasilnya adalah sama dengan positif. Positif dikali negatif, hasilnya sama dengan negatif. Negatif dikali positif, hasilnya sama dengan negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya sama dengan positif. Jadi dari 4 percobaan yang udah kita lakuin itu, kesimpulannya adalah jika 2 buah bilangan tandanya sama, baik itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasil perkaliannya adalah pasti positif. Ya. Sementara, jika 2 buah bilangan tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, atau yang satunya negatif, yang satunya positif, maka hasil kalinya adalah negatif. Ya, paham ya, Nak? Kita lanjutkan ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ada 3 sifat di sini, komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, dari pembelajaran pada pertemuan sebelumnya,
Kita udah tahu ya, bahwa sifat komutatif itu artinya adalah berkebalikan. Maka bentuk umum dari sifat komutatif pada perkalian ini menjadi A dikali B sama dengan B dikali A. Hasilnya sama. Seperti penjumlahan kemarin ya, berkebalikan. Walaupun posisi angkanya dibalik, tapi hasil perkaliannya tetap sama. Kemudian, selain sifat komutatif, kita juga telah mempelajari tentang sifat asosiatif, yang artinya adalah pengelompokan. Nah, sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. Bentuk umumnya adalah, nih, A dikali B di dalam kurung, kemudian baru dikalikan C, hasilnya akan sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung B dikali C. Oke, hasilnya sama. Seperti di penjumlahan kemarin juga kan ada sifat asosiatif ya. Walaupun letak tanda kurungnya berbeda, tapi hasilnya nanti akan sama jika di perkalian juga.